Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mafida Nur Istiqomah, NIM 1220059 dari kelas SP. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait fikih jinayah. Yang pertama ada hudud. Hudud adalah jamak dari kata had yang artinya batasan, supaya tidak melebihi jumlah, ukuran, dan sebagainya. Hudud dapat dipahami sebagai sanksi hukum dan juga dapat diartikan sebagai aturan-aturan atau hukum-hukum Allah. Dalam Islam, pidana yang tergolong ke dalam jarima hudud adalah zina, menuduh orang baik-baik berbuat zina, minuman keras, mencuri, pembegalan atau perampokan, gangguan keamanan, murtad, serta pemberontakan. Sanksi bagi jarima itu sendiri adalah bagi pezina yang belum pernah menikah akan dihukum cambuk 100 kali. Pezina yang sudah menikah atau belum pernah menikah tetapi sering berzina dikenakan hukuman rajam atau dilempari dengan batu sampai ia meninggal. Menuduh orang baik-baik berbuat zina diancam dengan hukuman jilid 80 kali. Bagi yang minum minuman keras diancam dengan hukuman jilid 40 kali. Bagi pencuri diancam potong tangan apabila barang yang dicuri itu mencapai batasan minimal yang ditentukan. Hukum hirobah atau perampok adalah potong tangan dan potong kaki secara menyilang. Menurut Imam Syafi'i sendiri, hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati. Sedangkan bagi pemberontakan atau buhot adalah diperangi. Namun memeranginya harus dengan cara-cara yang baik, dengan tetap menjaga hak-hak mereka jika kelompok buhot itu adalah seorang muslim. Namun jika mereka seorang kafir adalah tanpa adanya ampun. Yang kedua ada kisos. Kisos adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Diat itu sendiri berarti denda. Denda itu berupa uang atau barang yang harus dibayar karena melukai atau membunuh orang. Hukuman kisos ini diberlakukan apabila terdapat unsur rencana dan tipu daya serta tidak ada maaf dari pihak keluarga korban. Jika keluarga korban memaafkan, maka hukuman penggantinya adalah membayar diat. Bagian-bagian diat adalah untuk orang yang membunuh dengan sengaja, maka dikenai biaya diat 100 ekor unta dengan 30 diantaranya yang sedang bunting. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja akan dikenakan diat 100 ekor unta yang 40 diantaranya sedang bunting. Apabila seorang menghilangkan anggota badan yang tersendiri atau yang berpasangan, ia harus membayar diat secara penuh. Apabila ia menghilangkan salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, maka ia harus membayar setengah diat. Maka pelaku wajib membayar diat penuh pada hidung dan kedua mata. Apabila hanya salah satu antara kelopak mata atau hidung itu, maka membayar diatnya hanya separuh. Seperempatnya pada jari kedua, tangan dan kaki diwajibkan diat penuh. Pada setiap jari diatnya 10 ekor unta. Pada gigi-gigi diwajibkan diat penuh dan pada setiap gigi 5 unta. Apabila janin atau bayi meninggal dengan disebabkan tindak pidana terhadap ibunya, baik itu disengaja ataupun tidak, sedangkan ibunya tidak meninggal, maka diatnya adalah seorang budak, baik laki-laki ataupun wanita, yaitu 5 ekor unta. Yang ketiga ada taksir. Taksir hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan. Kendati masuk ke dalam lingkup pidana Islam, tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan apalagi penyiksaan. Lebih tepat taksir dipahami sebagai proses penyadaran. Secara istilah adalah hukuman orang yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan. Takzir berlaku terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Jika dilihat dari segi sifat, maka jarima takzir dapat dibagi kepada 3, yaitu pertama, jarima takzir karena melakukan perbuatan maksiat, jarima takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, jarima takzir karena melakukan pelanggaran hukum. Pembagiannya, hukuman takzir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan, jarimah serta diri pembuatannya. Hukuman takzir antara lain hukuman mati, hukuman jilid, dan hukuman pengucilan, dan lain-lain. Kenapa nggak memakai hukum kisos? Karena tidak semua tindak kejahatan dikisos atau disamakan hukumannya. Seperti orang yang mencuri, dalam nilai kecil tidak mungkin kita mencuri juga, karena bisa jadi yang mencuri adalah orang yang kurang mampu. Apakah pantas orang yang dicuri itu membalas mencuri kembali, sedangkan ia adalah seorang yang kaya?
Yang keempat adalah positifikasi hukum Islam di era reformasi. Sejak Indonesia merdeka, negara telah memberikan respon terkait dengan pemberlakuan syariah Islam, meski masih bersifat terbatas dan terkait urusan privat. Misalnya hal-hal yang terkait dengan hukum perdata, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan. Negara menghormati adanya pluralis hukum bagi rakyat yang majemuk. Sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, penerapan hukum Islam sekarang sudah bisa berlaku langsung tanpa adanya hukum adat. Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukuman Islam, sepanjang pengaturan itu berlaku hanya bagi orang Indonesia yang memeluk agama Islam. Perjalanan atau sejarah Islam telah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah SAW telah lahir konstitusi tertulis pertama yang kemudian dikenal dengan Konstitusi Madinah atau disebut dengan Piagam Madinah. Negara Madinah yang didirikan Nabi Muhammad SAW pada tahun pertama Hijrah atau tahun 622 Masehi dinilai sebagai utama pendirian negara Islam. Konstitusi ini merupakan piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam golongan. Namun demikian, dalam tahap selanjutnya, sejarah Islam telah memperhatikan fluktuasi penerapan berbagai varian model negara konstitusional. Dalam tradisional kerajaan Islam, konstitusi bersumber dari Al-Quran dan keputusan Nabi SAW sering disebut dengan syariat. Karena itu, sumber utama konstitusi adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Instruksi-instruksi spesifik dari kedua sumber tersebut kemudian diperluas dan dikodifikasi ke dalam fikih dan para fuqaha atau yuris dengan menggunakan instrumen-instrumen interpretatif atau sumber prosedural syariat seperti qiyas, penalaran yang logis, ijma, konsensus, masalah kepentingan umum, dan lain-lain. Perda syariah atau perda bernuansa syariah adalah istilah untuk peraturan daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam. Peraturan ini dihasilkan oleh pemerintah daerah dan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sebagai contoh peraturan syariah atau qonun adalah peraturan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.